Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Nani. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sementara kita belajar melalui daring atau online. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita masih belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Dengan mengamati peta Indonesia, siswa mengetahui letak daerah tempat tinggalnya. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarga. 3. Dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Kegiatan yang pertama, mari kita amati peta Indonesia. Nah anak-anak, negara kita terdiri dari 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tahukah kalian berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, jumlah pulau yang ada di Indonesia ada 17.491 pulau. Tetapi masih ada 88 pulau lagi yang masih menunggu verifikasi dan validasi. Sehingga jumlahnya bisa mencapai 17.504 pulau. Mungkin sekali ya anak-anak. Kita tidak perlu menghafalnya satu persatu, tetapi ada beberapa pulau yang harus kalian tahu. Nah, Indonesia memiliki 5 pulau besar yang wajib kalian ketahui. Yang pertama ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada lagi gugusan Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Maluku. Anak-anak, dengan mengamati peta Indonesia, kalian dapat mencari di mana kota atau daerah tempat tinggal kalian. Kira-kira di pulau manakah tempat tinggal kalian saat ini? Nah, nanti dengan mengamati peta Indonesia, kalian juga dapat bermain tebak-tebakan dengan keluarga di rumah, di mana letak suatu daerah dengan berlomba-lomba mencari daerah tersebut. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, kita juga dapat dengan mudah mencari letak daerah tempat tinggal kita pada aplikasi Google Map yang ada pada HP kita. Anak-anak, keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Anak-anak, tahukah kamu Pulau Sumatera? Ayo kita mengamati. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi. Di antaranya Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Pulau Bangka Belitung, dan Lampung. Setelah
mengamati Pulau Sumatera, lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Jadi ada dua tempat yang harus anak-anak lingkari ya, Jambi dan Medan. Manakah Medan itu? Yang kedua, carilah gambar peta Indonesia. Kemudian, lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meski di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari tentang keberagaman karakteristik individu. Kalian telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, sekarang mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Anak-anak dapat membuka buku tema kalian halaman 42. Kira-kira apa karakteristik sifat individu pada gambar tersebut? Bu Guru akan memberikan satu contoh pada gambar nomor 1. Apakah karakteristik sifat individu pada gambar ini? Karakteristik pada gambar nomor 1 adalah rajin menjaga kebersihan. Dengan mengamati gambar pada halaman 42, anak-anak dapat menambahkan karakteristik sifat individu yang lainnya pada buku tugas kalian. Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku. Salah satu bukunya berjudul Kisah Putri Tangguk. Tahukah kamu bacaan Kisah Putri Tangguk? Nah, kalian dapat membaca Kisah Putri Tangguk pada buku tema kalian halaman 44. Kisah Putri Tangguk menceritakan kehidupan Putri Tangguk bersama suami dan ketujuh anaknya. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang selalu menghasilkan padi yang sangat melimpah. Karena sifatnya yang kurang bersyukur, Putri Tangguk menebar padi-padi ke jalan supaya dia tidak terpeleset. Walaupun sudah diperingatkan oleh suami dan anak sulungnya, ia tidak menghiraukannya. Suatu hari Putri Tangguk jatuh terpeleset setelah memanen hasil padinya, karena jalan yang ia lalui sangat licin. Nah, kelanjutan ceritanya dapat anak-anak baca pada buku tema 8 halaman 44. Tahukah kamu siapa tokoh antagonis dan tokoh protagonis dalam cerita Putri Tangguk? Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat baik hati, sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat jahat. Setelah anak-anak membaca kisah Putri Tangguk tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku tema 8 halaman 47. Tahukah kamu dari mana lagu Injit-Injit Semut berasal? Ya, lagu Injit-Injit Semut berasal dari Jambi. Mari kita menyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Nyanyikan dengan intonasi dan tempo yang benar. Nah, anak-anak,
menyimak lagu Injit-Injit Semut pada buku tema halaman 48. Sebelum menyanyikan lagu Injit-Injit Semut, anak-anak harus memperhatikan intonasi dan tempo. Apa itu intonasi dan tempo? Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi pada tiap nada. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, anak-anak dapat berlatih menyanyikan nada-nada berikut dengan cara berulang-ulang tanpa mengandalkan otot leher dan berteriak-teriak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kalian dapat mempraktekannya berulang-ulang di rumah. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tahukah kamu alat yang digunakan untuk mengukur cepat lambat atau tempo lagu yang dinyanyikan? Ya, metronom Melsel atau disingkat MM. Seperti inilah bentuknya. Tempo dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contohnya lento, tempo sedang, contohnya andante, dan tempo cepat, contohnya allegro. Setelah anak-anak mengetahui tentang tempo dan tinggi rendah nada, mari kita menyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Lagu Injit-Injit Semut dinyanyikan dengan nada dasar do sama dengan dan memiliki birama 4/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo andante. Jika anak-anak belum menghafalnya, kalian dapat mengikuti lagu berikut. Pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Kalian hari ini sudah mempelajari peta Indonesia dan menentukan letak daerah tempat tinggal. Kalian juga telah mempelajari karakteristik sifat individu dalam keluarga. Tadi anak-anak juga telah membaca cerita rakyat dari daerah Jambi, yaitu Putri Tanggung, serta mengidentifikasi tokoh antagonis dan tokoh protagonis dalam cerita tersebut.
terakhir, kalian juga telah mempelajari lagu daerah dari Jambi, yaitu lagu Injet-Injet Semut, dan menyanyikannya dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tetap di rumah, rajin belajar, jaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.